Fakta Kerajaan Galuh. Kali ini, tim Gudang Fakta akan membahas fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Galuh. Kerajaan kuno yang menjadi salah satu asal-usul suku Sunda di Jawa Barat. Yang pusat kerajaannya, konon katanya berada di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Lalu, bagaimana fakta-fakta sesungguhnya tentang Kerajaan Galuh ini? Mari kita simak fakta-fakta menarik Kerajaan Galuh yang sudah dirangkum oleh tim Gudang Fakta. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang berdiri setelah era Kerajaan Tarumanegara. Nama Galuh atau Kerajaan Galuh sangat kental dengan masyarakat Sunda, khususnya di daerah Ciamis, Tasik, dan sekitarnya. Hal ini sangat wajar karena menurut sumber sejarah, pusat Kerajaan Galuh berada di wilayah Ciamis yang sekarang. Namun, yang perlu kalian ketahui adalah faktanya Kerajaan Galuh merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 hingga abad ke-7. Setelah terjadi perpecahan, Kerajaan Tarumanegara membagi kekuasaannya menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa Kerajaan Galuh adalah pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Fakta kedua, berdiri selama 813 tahun. Umur sebuah kerajaan menandakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat kerajaan tersebut. Semakin lama sebuah kerajaan itu berdiri, berarti kerajaan tersebut bisa mengatur kedaulatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian juga dengan Kerajaan Galuh, kerajaan yang erat hubungannya dengan suku Sunda ini bisa bertahan hingga usia 813 tahun. Masa kepemimpinannya pun sangat panjang apabila dibandingkan dengan kerajaan besar lainnya seperti Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, dan Kesultanan Demak. Kerajaan Galuh didirikan pada tahun 669. Kerajaan ini baru benar-benar berakhir pada tahun 1482 atau sekitar 813 tahun. Fakta ketiga, sempat dikalahkan oleh Kesultanan Banten. Pada masa kerajaan, perang adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Bahkan hingga sekarang pun masih saja ada yang seperti itu. Semakin kuat armada perang yang dimiliki, sebuah kerajaan semakin berdaulat pula. Faktanya, perang juga dialami oleh Kerajaan Galuh. Sebagai kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan ini sudah pasti bertentangan dengan Kesultanan Islam. Kesultanan Islam yang terkenal pada abad ke-15 berhasil menguasai pesisir utara Pulau Jawa, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Kerajaan Galuh yang memiliki hubungan khusus dengan Kerajaan Pajajaran sudah otomatis ikut terbawa konflik antara Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten. Saat itu Kerajaan Pajajaran dipaksa menyerah oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Galuh pun juga sempat dikalahkan oleh Kesultanan Banten yang berafiliasi dengan Kesultanan Cirebon. Namun, Kerajaan Galuh tidak langsung luluh lantah seperti Kerajaan Pajajaran. Fakta keempat, sempat menjadi bawahan Kerajaan Mataram. Setelah era Kesultanan di negara Indonesia berkuasa, banyak kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang melepaskan kekuasaannya. Namun, Kerajaan Galuh tetap berdiri dan diakui pada masa Kesultanan Islam. Meski harus menjadi kerajaan bawahan yang harus mengirim upeti atau dikontrol oleh Kesultanan yang berkuasa, akan tetapi Kerajaan Galuh tidak langsung hilang seperti kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Tim Gudang Fakta menemukan hal menarik mengenai Kerajaan Galuh ini. Dilansir dari today.line.me, pada masa abad ke-16, Kesultanan Mataram sedang mengalami kemajuan dan ingin menguasai Kerajaan Galuh. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram, Kerajaan Galuh dijadikan kerajaan vasal. Mungkin kalau kita lihat di masa sekarang, seperti Australia atau Singapura yang menjadi negara persemakmuran Inggris atau Britania Raya.
Fakta kelima, pernah dijajah oleh Belanda. Masa penjajahan adalah masa lalu kelam bagi sebuah negara atau kerajaan. Kerajaan Galuh juga mengalami era penjajahan yang menjara kekayaan Nusantara pada abad 15 hingga abad ke-19. Jika dilihat masa berdiri Kerajaan Galuh yang berakhir di abad ke-16, sudah jelas Kerajaan Galuh juga mengalami masa penjajahan bangsa Eropa. Faktanya, memang benar Kerajaan Galuh pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda, di mana pada saat itu Belanda dengan bendera VOC menguasai ekonomi di hampir seluruh wilayah Nusantara waktu itu. Dan bukti bahwa Kerajaan Galuh juga pernah dijajah oleh Belanda adalah perkebunan kelapa yang ada di daerah Ciamis. Dikembangkan oleh Belanda dengan sistem tanam paksa pada saat kekuasaan Kerajaan Galuh dipimpin oleh Kanjeng Prabu. Fakta ke-6, beragama Hindu, Buddha, dan Sunda Wiwitan. Dilansir dari wikipedia.com, rakyat Kerajaan Galuh menganut agama Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, dan Islam. Mungkin kalau kita berandai-andai sesuai dengan akal dan pikiran kita, semua agama itu tidak dominan di satu era. Bisa saja Kerajaan Galuh mengalami era agama Hindu, era agama Buddha, era agama Sunda Wiwitan, dan era agama Islam. Tapi tentu saja hal itu hanya bayangan dari admin Gudang Fakta, sebab kita tidak pernah tahu persis apa yang terjadi pada masa Kerajaan Galuh tersebut. Dan bukti sejarah menurut admin belum cukup untuk meyakinkan 100% tentang sebuah kerajaan dan agama yang dianutnya. Karena bisa saja agama tersebut dominan di beberapa wilayah, di mana wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Galuh. Entah hipotesa mana yang benar. Yang jelas, menurut wikipedia.com, Kerajaan Galuh yang berpusat di Kabupaten Ciamis ini menganut agama Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, dan Islam. Fakta ke-7, akrab dengan legenda Ciung Wanara. Bagi kalian yang suka menonton televisi, apalagi kisah-kisah dongeng, tentu tidak asing dengan legenda Ciung Wanara. Faktanya, Ciung Wanara adalah salah satu penguasa yang pernah memimpin Kerajaan Galuh. Era kepemimpinannya berjalan pada tahun 661 Masehi hingga 705 Masehi atau 740 hingga 784 menurut kalender Saka. Cerita rakyat Ciung Wanara memang sangat terkenal di daerah Jawa Barat atau wilayah Sunda. Tapi, selain Ciung Wanara, cerita rakyat atau legenda yang berhubungan dengan Kerajaan Galuh adalah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung atau Sang Manisri menjadi penguasa Kerajaan Galuh setelah era Ciung Wanara berakhir. Kesimpulannya, cerita rakyat atau legenda yang ada sekarang bukan hanya isapan jempol belaka, tapi memang ada fakta sejarah yang dikandung apabila digali lebih dalam. Begitu juga dengan legenda Ciung Wanara dan Lutung Kasarung yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Galuh ini. Demikian fakta mengenai Kerajaan Galuh, suatu kerajaan yang berusia 8 abad, berdiri di tanah Jawa Barat dan berpusat di Kabupaten Ciamis sekarang, serta memiliki hubungan erat dengan cerita legenda yang terkenal di Indonesia, yaitu Ciung Wanara dan Lutung Kasarung. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.